Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau mempresentasikan satu produk baru, yaitu SPK ya, sistem pakar dengan metode Fuzzy Mamdani. Saat ini ada teman kita yang request, yaitu sistem informasi pendeteksi kerentanan banjir. Untuk sistem informasi ini sendiri masih bisa dikembangkan untuk metode-metode lainnya ataupun dengan variabel-variabel lain, karena kebutuhannya saat ini karena kebutuhannya seperti ini, ya saya ikut saja. Oke, langsung saja. Ini kita login dengan username admin, password juga saya buat default admin. Ini tampilan awalnya, yaitu langsung menu login. Lalu kemudian kita login. Nah, setelah login, di sini tampilan dashboardnya langsung menuju ke data kerentanannya, artinya data hasil daripada kita membuat pengecekan kerentanan. Nah, di sini ada data master terlebih dahulu, data user. Jika kita mau tambahkan bisa lewat sini. Nanti saya simulasikan cara inputnya atau tidak, begini ya. Saya buat username-nya misalnya admin 2, passwordnya saya buat admin 2, nama lengkap saya Joko Purwanto, alamat misalnya ini, nomor telepon misalnya ini, saya simpan. Nah, ini jadi kalau saya logout saya bisa login admin 2. Nah, ini, dan namanya otomatis Joko Purwanto di sini ya. Lalu kemudian kita ke master data lainnya, yaitu data kecamatan. Nah, ini kebetulan karena kebutuhannya seperti ini. Ini hanya data-data kecamatan saja. Dan kebetulan butuh koordinat, jadi koordinat ini bisa diklik langsung ke arah map Google Map ya. Langsung ke arah Google Map sesuai dengan titiknya. Kalau mau edit ya ini, tinggal diedit, misalnya Medan Amplas 1, simpan. Nah, ini jadi Medan Amplas 1, saya edit lagi, saya kembalikan. Ini kalau mau hapus tinggal klik hapus saja, kalau mau tambah tinggal yang ini. Sama seperti kita menambahkan data user tadi. Biar tidak terlalu panjang durasinya, masuk ke kriteria. Nah, untuk kriteria ini di grid ya, artinya tidak ditambahkan data kriterianya. Jadi memang sudah default kita buat seperti ini. Di sini ada kriteria kepadatan penduduk dengan klasifikasi tidak padat, sedang, padat, sangat padat, dengan seperti ini datanya, data kependudukannya. Ada nama kriteria luas drainase atau DAS, ini sangat klasifikasinya ada 5, dan ini nilainya. Ini ada kemiringan lereng, datar, kemiringannya, ada kriteria ketinggian tempat, klasifikasinya ada 5, ketinggian tempatnya, lalu curah hujan, nilainya, klasifikasinya, sampai dengan kerentanannya. Lalu kemudian di sini ada data aturan. Nah, data aturan ini kita bisa tambahkan kepadatan penduduknya, misalnya sedang atau apa gitu ya. Nah, ini saya nanti sambil saya contohkan langsung untuk penginputannya saat kita melakukan ini saja biar gampang, karena sebetulnya ini data ini akan banyak ya nantinya, bisa banyak ya untuk kepadatan penduduknya. Misalnya contoh tidak padat, sangat kecil, kemiringannya datar, ketinggiannya sangat rendah, misalnya kerentanannya sedang atau rendah misalnya gitu, kita simpan. Nah, ini kan satu-satu kita menggunakan kemungkinannya. Lalu kemudian di sini ada tentang. Nah, di sini hanya cuma sekedar ini aja ya, informasi aja, ada tentang profile. Karena kebutuhannya seperti ini, jadi saya ikuti aja. Ini ada Kota Medan, lalu di sini ada informasi tentang banjir dan menu logout. Oke. Sekarang kita mulai langsung simulasinya. Nah, di sini kita tambah data. Kita pilih kecamatan. Nah, ini data kecamatan yang sudah kita input di bagian data master kecamatan ini tadi.
Ini muncul di sini nantinya. Kita muat dari data amplas, misalnya kependudukannya saya buat 500, luas dasnya 20.004,5. Terus ininya saya buat 13 misalnya, ini saya buat 12, curah hujannya saya buat 97 misalnya. Ini saya simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa aturan atau rule kepadatan penduduk sangat padat, luas das kecil. Dengan nilai tadi sudah mendapat nilai ini ya. Dengan penduduk 500 tadi berarti kategorinya sangat padat, luas das yang kita input tadi kategorinya kecil, kemiringan lerengnya landai, rendah, curah hujannya sedang. Nah, di sini tidak tersedia. Artinya kita harus membuat rule terlebih dahulu. Kita membuat rule terlebih dahulu. Nah, supaya tidak bingung, kita kan bisa langsung lihat ini, oh rule-nya ini. Kita buat rule, kita tambah. Pendudukannya sangat padat, kecil, landai, rendah. Sangat padat, kecil, landai, rendah. Kecil, landai, rendah. Curah hujannya sedang. Katakanlah di sini saya buat keputusannya adalah tinggi, misalnya gitu ya. Saya simpan. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, dengan data yang tadi kita simpan, otomatis dia langsung ngecek rule yang kita input barusan, lalu kemudian ketemu dan akan dapat hitungannya kan gitu ya. Seolah-olah sudah dapat hitungannya. Nah, ini kalau kita mau lihat hasilnya, di sini kita bisa lihat view. Nah, ini hasilnya. Ini derajat keanggotaannya, kepadatan penduduk, tidak padat, sedang padat, sangat padat 1. Berarti ini 100% begitu ya. Berarti ini kecil 100%, kemiringan lereng ini landai dan bergelombang. Berarti ini sekitar 67% dan di sini 30%. Di sini 100%, di sini 70, di sini 30% untuk derajat keanggotaannya. Lalu ada proses implikasi sebetulnya. Sebelum ini ada proses implikasi, namun saya rangkum dalam istilah kata difusinya. Jadi implikasi itu untuk menentukan yang kecil-kecil ini nominal yang paling kecil, lalu kemudian diambil yang paling maksimum. Diambil, dikumpulkan yang paling maksimum, berarti diantara ini berarti maksimumnya ini, maksimumnya di sini ya 0,7. Lalu diproses difusikasi, dapatlah nilai sentroid 0,5, lomnya 49, som 402, momnya 4505, 49 bisektornya. Nah, aturan rule yang digunakan adalah sangat padat, kecil, landai, rendah, sedang, tinggi. Nah, sesuai yang kita input tadi. Tinggi. Nah, ini kesimpulannya adalah kerentanannya tinggi gitu. Lalu di sini kalau mau hapus ya bisa, kalau mau cetak bisa. Nah, di sini kalau ini untuk misalnya kita udah punya data banyak gitu ya. Nah, ini cetak semuanya. Nah, ini kalau cetak satu-satu. Nah, ini hanya untuk medan amplas saja. Nah, ini kalau hasil cetaknya sama seperti yang kita view tadi. Hasil cetaknya. Nah, misalnya kita buat satu lagi misalnya bagian medan amplas misalnya gitu ya. Ini akan ada pemberitahuan bahwa kecamatan ini sudah diproses. Artinya kalau mau diulangi berarti kita hapus dulu. Maksudnya kita buat hapus dulu di sininya. Di sininya kita hapus dulu. Kita hapus baru kita buat ulang. Nah, kita seolah-olah kita mau bikin yang lain lah. Medan area dengan ini misalnya 500. Nah, ini ya 20.000, ini 26, ini 12. Ini kita buat 95 lah. Nah, saya simpan. Nah, lagi-lagi aturannya belum ketemu. Kita buat aturan lagi sesuai dengan ini aja supaya nilainya kita nggak bingung carinya. Kita buat aturan. Kita tambah rule-nya. Sangat padat, sedang, curam. Sangat padat, sedang, curam, rendah, rendah. Rendah. Rendah, rendah. Nah, di sini hasilnya misalnya sedang, misalnya gitu ya. Saya simpan aturannya, saya kembali ini supaya nilai saya tetap masih ada, saya simpan. Nah, ini
bedanya cetak ini dengan yang ini ya. Ini misalnya saya buat cetak yang ini, yang baru tadi. Nah, ini hanya dia sendiri yang dicetak. Maksudnya kecamatan Medan area ini aja. Kesimpulannya sedang. Nah, ini nilai yang didapatkan ada 0,5, ada 0,5 gitu. Nah, di sini kalau mau dicetak semua, tinggal klik yang cetak semua. Nah, cetak semua ini akan berurutan. Ini kecamatan dan Amplas, lalu scroll ke bawahnya ada kecamatan Medan area. Dan di sini aturan rule beda-beda. Ini sedang, ini tinggi. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi ya akan terus ke bawah begitu. Ya teman-teman, ini saya rasa ini sudah cukup seperti ini karena kebutuhan yang saat ini juga hanya sebatas ini yang diperlukan. Jika teman-teman punya request lain atau apa membutuhkan metode apa variabel-variabel yang berbeda atau untuk misalnya untuk pendeteksian yang berbeda, maka bisa kontak di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.